selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti oleh kami di pemerintah kota dengan menetapkan keputusan wali kota pengangkatan menjadi P3K guru seperti itu. Nah, itu mungkin sebagai bahan informasi saja dan nanti mungkin akan ditindaklanjuti ataupun disampaikan lebih lanjut oleh rekan-rekan kami, Pak Kasubid, Pak Herdiana, dan juga mungkin Pak Dewi untuk menyampaikan bagaimana tata cara mengisi dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh rekan-rekan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kegiatan pengarahan pada siang hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan berkah bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas arahannya. Sebelumnya ini saya lupa, ini belum menyapa. Ini ada Pak Cecep ya dari Disdik, dari Dinas Pendidikan. Ya, selamat bergabung Pak Cecep. Nanti kami juga tidak lepas dengan koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa memperlancar proses yang akan kita laksanakan ke depan. Baik, nah acara yang inti sekarang saya perkenalkan akan disampaikan oleh Bapak Dwi Rahayu. Nah, Pak Dwi ini adalah admin SAPK. SAPK itu Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian, punyanya BKN. Nah, NIP nomor induk atau usul yang akan diusulkan Bapak yang akan diusulkan itu melalui SAPK. Jadi ada dua aplikasi. Nanti Bapak Ibu di SSCN mengupload. Nah, nanti kami juga ada prosesnya itu akan disampaikan di SAPK. Nah, nanti mungkin Ibu Indah, Pak Dwi ini bisa dimasukkan ke grup. Nanti kalau untuk memudahkan komunikasi dan arahan-arahan dari Pak Dwi ini nanti agar senantiasa ditindaklanjuti ya demi lancarnya pelaksanaan usul NIP P3K yang tahap 1 ini. Baik, Pak Dwi sudah bergabung, silakan Pak Dwi. Nanti mungkin ada arahan dulu Pak Dwi, nanti bisa disambung dengan diskusi. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih. Suara saya bisa kedengaran? Nah, gini aja kalau kedengar gini. Angkat jempol. Itu di mute, semua di mute, kayaknya di mute. Baik, terima kasih Pak Herdi sareng Pak Kabid. Mungkin untuk penjelasan teknis pertama kali langsung aja ke teknis pemberkasan mungkin Pak Herdi. Ya, maka. Nah, jadi untuk langkah pertama adalah nanti Bapak Ibu login ke akun SSCN-nya masing-masing, lalu menginput data DRH, daftar riwayat hidup yang ada di aplikasi SSCN. Ya. Linknya nanti di buku panduan itu linknya link dulu yang dulu jadi sudah tidak aktif dan domainnya sudah ganti. Baik, saya share screen aja ya. Baik, nah ini pertama Bapak Ibu nanti untuk pengisian daftar riwayat hidup atau DRH, nanti akses ke akun SSCN-nya Pak, akun SSCN. Nah ini alamatnya, itu input biasa menggunakan NIK dan password ya, yang telah Bapak Ibu buat waktu registrasi. Nah nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diikuti langkah-langkahnya karena tampilan di aplikasi SSCN itu hanya Bapak Ibu yang tahu. Saya tidak tahu tampilannya seperti apa karena
harus login menggunakan akun masing-masing. Nah, nanti selanjutnya akan muncul tampilan daftar riwayat hidup. Nah, ini contoh tampilan daftar riwayat hidupnya. Ini yang pertama biodata utama ya, biodata utama. Di sini ada satu nomor induk kependudukan. Oh, pertama pas foto dulu. Nah, pas foto. Pas foto nanti Bapak Ibu silakan upload menggunakan ekstensi JPG ya, jangan BMP, jangan PNG, karena di sini dimintanya extension JPG dengan latar merah pakaian formal. Nah, di sini pakaian formal itu mungkin Pak Herdi nanti bisa menjelaskan lebih spesifik yang diminta seperti apa formalnya itu. Apakah harus pakaian kemeja putih atau boleh kemeja biasa asal berkerah. Terus yang kedua, dalam menentukan foto, itu resolusinya biasanya kalau di foto ke studio menggunakan kamera digital atau DSLR, itu ukuran resolusinya besar-besar ya, 5.000 sekian, 4.000 sekian. Nah, kami minta itu dikompres dulu, kalau nggak tahu minta bantuan, maksimal itu di ukuran 640 pixel ya. Jadi kalau terlalu besar nanti pas begitu diupload, pertama kendalanya berat. Yang kedua, ketika pas kami nanti cetak nota usul penetapan NIP, itu fotonya akan muncul sudut kiri atas. Jadi wajahnya nggak kelihatan karena resolusinya terlalu besar. Nggak terkompres. Itu untuk foto ya. Terus foto juga jangan sekali-kali menggunakan foto yang ada terus di-scan. Tapi usahakan foto yang benar-benar difoto gitu ya. Benar-benar difoto. Kalau bisa ke studio lah sekalian minta diedit, resolusinya diturunkan. Kalau pakai HP saya tidak sarankan ya, soalnya nanti pada saat pencetakan nota usul, kalau kualitas fotonya resolusinya jelek, itu akan pecah, nggak kelihatan mukanya. Mau aslinya mulus, pas begitu di print jadi kayak jerawatan gitu, bintik-bintik. Ya. Itu untuk foto, file foto. Lalu untuk biodata, di sini ada nomor induk kependudukan dan nama sesuai KTP, serta nama sesuai ijazah, lalu nama. Ini ditulis semua tanpa gelar ya Bapak Ibu. Tanpa gelar. Jadi kalau yang ada SPOM, ada SPD, itu jangan ditulis gelarnya. Di nama, di kolom nama itu jangan ditulis gelarnya. Cukup namanya saja. Ya. Sesuai dengan yang tercantum, kalau yang di ijazah sesuai dengan ijazah. Gimana kalau ada perbedaan nama di ijazah dengan nama di KTP? Nah itu kalau misalkan yang nama sesuai ijazah, itu bisa diedit, diperbaiki oleh Ibu, Bapak. Tapi kalau nama KTP, itu kemarin yang pemberkasan non-guru, nama sesuai KTP itu posisinya disable, nggak bisa dirubah. Ya. Jadi biarkan saja, tapi rubah dengan yang sesuai ijazah, sesuai dengan ijazahnya. Karena yang dijadikan patokan untuk database BKN itu adalah nama yang tercantum atau data pribadi yang tercantum pada ijazah. Nah, lalu kolom selanjutnya di sini adalah gelar depan dan gelar belakang. Nah, kalau dokterandes itu misalkan dokterandes, doktor, profesor ini di depan. Kalau misalkan tidak ada gelar depan di strip. Lalu kalau SPD, SAG, SH, SE, nah ini di belakang. Terus gimana kalau tidak ada gelar belakang? Sama, di strip. Di strip. Selanjutnya, tempat tanggal lahir. Nah, untuk tempat tanggal lahir, ini ada yang sesuai ijazah, ada yang sesuai KTP. Nah, yang sesuai ijazah, Bapak Ibu, kalau yang lahir Tasikmalaya, ya, ini ada yang kelahiran 2001 ke sini enggak? Sepertinya enggak ada kan yang 2001 ke sini. Jadi kalau yang lahirnya Tasikmalaya, nanti di sana pilihnya Tasikmalaya Kab. Ya, karena yang tahun 80, tahun 70 itu belum ada kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya itu baru berdiri tahun 2001. Ya. Jadi pilihnya Tasikmalaya Kabupaten. Terus begitupun kalau yang lahir di Banjar. Nah, Banjar itu kan sekarang nama kota, dulu itu kan nama kecamatan dari Kabupaten Ciamis. Jadi jangan ditulis Banjarnya, tapi diisinya adalah
Kabupaten Ciamisnya, karena Banjar itu berdirinya 2001. Terus kalau misalkan untuk yang di ijazahnya tercantumnya nama kecamatan, misalnya Karangnunggal, nah nggak akan ada pilihan Karangnunggal di sana. Jadi pilihnya adalah nama kabupatennya. Karena untuk tempat lahir itu ketentuannya minimal harus menggunakan nama kabupatennya. Ya. Selanjutnya tanggal lahir ini sesuai ijazah dan sesuai KTP. Kalau saya lihat di buku panduan ini tidak bisa dirubah kayaknya. Posisinya disable. Lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin bisa dirubah. Kalau misalkan ibu bapak berubah jenis kelamin, silakan rubah, sesuaikan. Lalu agama, status perkawinan, email, nomor telepon, nomor ponsel. Tuh. Kalau misalkan nomor teleponnya tidak ada, ya jangan diisi ya. Itu kan maksimum 15 karakter. Tapi kalau diisi dengan nomor HP juga nggak apa-apa. Itu untuk yang di data utama. Ini biodata utama. Selanjutnya domisili. Nah, keterangan domisili. Ini kita domisili menggunakan alamat, berarti alamat tempat tinggal. Ya. Kalau berbeda dengan KTP gimana? Nah, itu silakan Bapak Ibu mau pakai yang mana. Kalau mau sesuai KTP silakan. Kalau mau menggunakan alamat domisili sekarang juga silakan. Yang penting pada saat kita menghubungi, kita berkirim surat menyurat, itu alamatnya jelas. Jadi jangan sampai ada nanti pihak yang mengirimkan surat atau pemberitahuan, dokumen kembali lagi dengan alamat tidak ditemukan atau orang tersebut tidak ada di alamat tersebut. Ya, biasanya kalau kejadian-kejadian gini orang-orang yang tinggal di luar kota terus menggunakan alamat domisili Tasikmalaya aja, pas begitu didatangi keluarganya nggak tahu nama aslinya ada apa, si Ujang, daripada Ujang naon namina. Tuh, ini diisi sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan petunjuk, sudah jelas. Lalu keterangan lainnya tinggi badan, berat badan. Nah, ini nanti sesuaikan dengan hasil pemeriksaan tes kesehatan. Tinggi berapa, berat berapa. Ini direkam ya? Warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh. Hobi ini bisa multiple choice ya. Jadi artinya bisa memasukkan beberapa pilihan. Ya, keterangan hobi. Nah, lalu ini baca dulu penjelasannya. Jadi pengisiannya hati-hati ya, jangan loncat-loncat. Takutnya nanti pas begitu udah diklik selesai, data yang salah udah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Lalu diisi kode captcha-nya, lalu klik selanjutnya. Nah, ini ketika diklik selanjutnya berarti untuk pengisian data utama dianggap selesai. Ya, dianggap selesai dan nanti akan loncat ke halaman berikutnya untuk data-data riwayat yang lainnya. Nah, ini untuk penjelasan kolom hobi ya, pilihan hobi. Ini bisa multiple, jadi pilihannya bisa beberapa. Nah, apabila data utama sudah selesai, itu klik selanjutnya akan muncul untuk pengisian data riwayat pendidikan. Ya, pendidikannya ada pilihan 2, ini ada dalam negeri dan luar negeri. Nah, pendidikan yang diisi, pendidikan yang mana? Yaitu pendidikan dari SD, dari sekolah dasar, sampai dengan pendidikan terakhir sesuai dengan formasi yang dilamar. Kalau Bapak Ibu posisinya kemarin melamarnya S1, nah berarti inputnya dari SD, SMP, SMA, kalau ada D2, kalau ada D3, baru S1. Tapi kalau misalkan kemarin cuma sampai D2, berarti SD, SMP, SMA, D2. Walaupun punya S1, karena formasinya melamar D2, S1-nya jangan dimasukkan. Jadi terakhirnya adalah pendidikan yang dilamar sesuai dengan formasinya. Nah, ini tingkat pendidikan. Nanti tingkat pendidikan ada sarjana, ada pilihan ya, sekolah dasar, SLTP, SLTA, lalu jurusan. Ini jurusan ini sifatnya autocomplete ya, autocomplete dalam artian kalau misalkan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mengetikkan pendidikan, itu akan muncul ke bawah beberapa pilihan. Nah, itu langsung tinggal klik pilih. Jangan diketik manual. Itu tinggal milih, cuma nanti pilihannya akan muncul setelah Bapak Ibu minimal mengetikkan 3 huruf. 3 huruf, nanti autocomplete akan muncul pilihannya. Lalu nama perguruan tingginya.
Nah, terus gelar depan, gelar belakang. Nah, gelar depan, gelar belakang ini adalah gelar depan, gelar belakang yang Bapak Ibu miliki pada saat menyelesaikan pendidikan. Misalkan kalau S1 PGSD, berarti gelar belakangnya ada yang SPD, ada yang SPD-SD, ada yang SPDI. Ya. Nah, kalau SD kan nggak ada gelar, berarti gelar depan, gelar belakang di strip. Ya. Akreditasi ini menyesuaikan. Akreditasi yang mana yang dipakai pada saat kelulusan Bapak Ibu. Ya. Kalau misalkan sekarang akreditasinya A, tapi pada saat Bapak Ibu lulus C ya jangan diisi A, berarti diisinya C. Ya. Tempatnya, nah ini tempatnya ada di kota mana kampus itu. Jadi Bapak Ibu kuliah di mana? Kalau seperti contohnya UPI ya. UPI itu kan ada dua, ada yang kampus Tasik, ada yang kampus Bandung. Nah, jadi kalau yang misalkan di kampus Tasik, walaupun kuliahnya UPI, tempatnya Tasikmalaya. Lalu nomor ijazah, tanggal ijazah, dan pejabat penandatangan ijazah. Nah, pejabat penandatangan ijazah di sini, kalau misalkan di ijazah ada dua yang menandatangani, biasanya kiri kanan ada kan, ada yang dua, ada yang satu. Nah, kalau yang dua misalkan rektor dengan dekan, atau ketua dengan kalau yang sekolah tinggi keagamaan itu biasanya ketua sama dengan yang dari Kopertais. Nah, yang dimasukkannya adalah pejabat tertinggi di kampus. Berarti kalau di universitas rektornya, kalau di sekolah tinggi berarti ketua. Ya. Atau kalau yang D3 direkturnya. Gitu. Nah ini perlu diketahui ya bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, jadi maksudnya kalau Bapak Ibu melamar S1 tidak dapat menginputkan S1 dua kali. Jadi misalkan Bapak Ibu kuliahnya SPD SH ya. Jadi sarjana pendidikan, sarjana hukum, bukan sarjana penuh derita susah hirup ya. Nah, itu yang dimasukkannya hanya satu yang sesuai formasi. Kalau Bapak formasinya SH, masukkan yang SH. Kalau formasinya SPD, masukkan SPD. Yang SH, yang lainnya walaupun S1 jangan dimasukkan karena tidak akan bisa nge-save. Dan kalau punya S2 berarti S2-nya nggak bisa diinput karena yang tercantum itu sesuai dengan formasi yang dilamar. Nah, ini penjelasannya ada ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu perlu, ini bisa di-share atau mungkin udah punya ya. Lalu selanjutnya, ini kita nanti diskusi aja. Saya penjelasan aja secara ringkas. Nah, ini untuk tambah kursus. Nah, kalau misalkan ada, silakan tambah. Kalau nggak ada, nggak usah ribet, Pak. Saya nggak pernah mengikuti kursus, ngisinya gimana ya? Kalau nggak ada, lewat aja. Jangan mengada-ngada gitu ya. Nama kursus silakan, instansinya ada. Kosongkan bila tidak diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Nah, jadi instansi, misalkan Ibu kursusnya Bapak Ibu di kursusnya di swasta atau di luar instansi pemerintah. Misalkan kursus menjahit di LPK mana, itu kan bukan pemerintah yang mengadakan. Itu instansi pemerintahnya kosongkan. Nah, nanti jenis kursusnya itu sama autocomplete. Jadi jenis kursus apa diketikkan nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Ya, tanggal mulai kursus, selesai kursus, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, institusi penyelenggara. Nah, kursus ini ini perlakuannya sama dengan diklat ya. Diklat, kursus, workshop, silakan nanti bisa diinputkan di sini ya. Lalu, nah ini jenis kursusnya udah autocomplete ya. Bapak Ibu ngetik kepegawaian nanti akan muncul kalimat yang ada kata kepegawaian. Nanti tinggal pilih yang mana. Lalu selanjutnya ada riwayat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan ini Bapak Ibu kalau yang sebagai tenaga honor ada SK-nya silakan bisa diinputkan di DRH ya. Silakan bisa diinputkan, tapi harus ada SK-nya. Kalau misalkan diangkatnya hanya sekedar lisan oleh kepala sekolah, pas neng ngiring ngawulang di dia. Nah, itu kan tidak ada dokumennya ya, jadi itu jangan. Tapi yang ada bukti fisik pengangkatannya riwayat pekerjaan ya. Jadi yang mengangkatnya siapa, gaji pokoknya berapa, nomor SK-nya ada. Nah, ini kan diminta nomor SK ya. Lalu selanjutnya tanda jasa penghargaan. Nah, tanda jasa penghargaan ini silakan pilih
sesuai dengan jenis penghargaan yang ada di pilihan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada pilihan nama penghargaannya, ya tidak usah dimasukkan juga nggak apa-apa. Ya, atau kalau ada di sana pilihan penghargaan lainnya, nah bisa dipilih itu, nanti disebutkan penghargaannya apa. Terus riwayat prestasi. Nah ini prestasi Bapak pernah juara lomba apa ya? Tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Ya, ada tingkatannya cuma 3 ya. Provinsi, nasional, kabupaten kalau nggak salah ya. Nggak ada tingkat RW desa, nggak muncul ya. Jadi kalau juara bakyak tingkat RW nggak usah dimasukkan Pak, nggak ada pilihannya. Lalu selanjutnya ini ya penjelasan mengenai tambah pekerjaan. Nah, ini pilih instansi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sebagai tenaga honorernya itu di instansi non pemerintah, ya berarti nggak usah dipilih, nggak usah diklik instansi pemerintahnya, dikosongkan, berarti nggak usah diklik. Tapi kalau misalkan di instansi pemerintah, silakan di pemerintah mana, misalkan Bapak Ibu pernah di SD Negeri Bekasi, nah itu silakan diinput. Terus nama instansi atau perusahaan, nah ini berarti diinputkan nama sekolahnya kalau yang di sekolah ya. Jabatannya sebagai apa, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nah ini nomor surat keputusan, pejabat yang mengangkatnya siapa. Berarti kalau misalkan di sekolah, oleh kepala sekolah, oleh kepala dinas pendidikan, atau siapa. Disesuaikan ya. Nah, ini untuk nama penghargaan, jenis penghargaan yang tadi saya jelaskan, ini hanya inputkan saja yang tercantum di list combo box ini ya. Di list combo ini nanti ada pilihan jenisnya. Kalau emang tidak ada pilihan di sana, kalau ada pilihan penghargaan lainnya, coba klik nama penghargaannya, nanti diinputkan di sini nama penghargaannya apa. Diinputkan nomor SK-nya, tanggal SK-nya, tahun perolehan, dan nama instansi yang nama negara atau instansi yang memberikan. Kalau misalkan penghargaan dari wali kota, ya tulis wali kota Tasikmalaya. Kalau dari gubernur Jawa Barat, atau itu menyesuaikan ya. Ini free tag bebas. Selanjutnya juara. Nah ini kejuaraan ya, tingkat nasional, tingkat provinsi. Ini sebagai juara apa? Tahun berapa? Untuk prestasi ya. Itu cukup jelas. Nah, selanjutnya ini untuk data riwayat keluarga. Nah, di sini yang banyak kemarin tuh banyak problem itu diisi di keluarga ya, apalagi yang sudah mohon maaf yang sering bergonta-ganti pasangan gitu ya. Nah, ini menginputkan keterangan istri suami ya. Ini walau untuk yang misalkan contoh ya, mohon maaf, kalau misalkan ada yang pernah menikah 2 kali, nah, terus di ada anak dari yang istri pertama atau suami pertama, itu riwayat istri suami namanya juga riwayat, berarti dua-duanya harus dimasukkan. Nah, nanti di sana ada keterangan apakah menikah, cerai, meninggal, ada ya. Jadi kelihatan, jangan sampai nanti hanya dimasukkan dari pasangan yang sekarang, tapi di data riwayat anak dimasukkan dari pasangan yang lama. Nanti akan ketahuannya itu pada saat dicek tanggal lahir anak ternyata lebih tua daripada tanggal pernikahan, dan itu dianggap anak di luar nikah. Nah, itu bahaya, Bu. Ya. Itu dalam administrasi kepegawaian, anak itu akan hilang hak-haknya sebagai ahli waris dari ASN. Lalu orang tua kandung. Nah, ini orang tua kandung. Orang tua kandung berarti orang tua dari Bapak Ibu ASN-nya ya. Ini orang tua kandung ini Pak, gimana kalau yang nicknya saya tidak tahu. Kalau misalkan itu bisa dikosongkan, kosongkan. Karena udah meninggal lama. Terus kalau tanggal lahir misalkan tidak tahu, ya dikira-kira aja, Bu. Jadi nggak usah nanya ke kami, Pak, cina orang tua saya tanggal lahirnya saya tidak tahu. Nah, jangankan saya, ibu aja yang anaknya nggak tahu, apalagi saya gitu kan. Jadi kalau itu nggak usah nanya, kira-kira aja sama ibu, sama bapak tahun lahirnya kira-kira tahun berapa. Soalnya kalau nanya ke saya, Pak, orang tua saya sudah meninggal, saya tidak tahu tanggal lahirnya. Jadi harus gimana? Ya jangankan saya, ibu juga nggak tahu yang anaknya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu dikira-kira aja. Lalu saudara kandung. Nah, ini saudara kandung berarti saudara yang seibu sebapak ya. Seibu sebapak atau misalkan yang orang tuanya pernah 2 kali menikah,
semuanya dimasukkan ya. Ada seibu sebapak, ada satu ibu dua bapak, ada dua ibu satu, pokoknya yang memiliki ikatan darah dengan saudara dengan bapak ibu, nah itu masuk ke dalam saudara kandung. Silakan aja dimasukkan. Kaget. Lalu bapak ibu mertua. Nah, bapak ibu mertua, untuk pengisian data bapak ibu mertua ini silakan diisi dengan data apabila posisinya statusnya menikah. Kalau misalkan sudah bercerai, bapak ibu mertua nggak usah diisi, ya. Jadi kalau misalkan pernah menikah, cerai, lalu sekarang menikah, yang dimasukkannya mertua yang mana? Yang mertua yang sekarang, gitu ya. Jadi kalau yang sudah cerai belum menikah lagi, itu bapak ibu mertuanya nggak usah diisi, kosongkan saja. Lalu selanjutnya, ini untuk cara menambahnya nanti di sini ada, bapak ibu nanti bisa dicoba aja di aplikasinya. Silakan login ke akun SSCN, ya, ikuti petunjuknya. Ya. Ini jenis pekerjaan. Ya. Nah, kalau yang statusnya PNS untuk penambahan data keluarga, ya baik itu istri suami, anak, saudara kandung, ataupun mertua, itu apabila statusnya sebagai PNS, ya, statusnya sebagai PNS atau ASN, dalam artian di sini ASN itu bisa PNS, bisa CPNS, bisa P3K. Nah, itu bisa nanti diinput NIP-nya, diinput di kolom NIP, diinputkan NIP-nya, nanti cari NIP, ya, maka data-datanya akan otomatis muncul, ya, akan otomatis muncul. Ya. Kalau misalkan tidak tahu NIP-nya, ya coba tanyalah. Ya. Terus kalau yang statusnya pensiun, nah pensiun itu berarti bukan PNS, itu adalah pensiunan, ya. Jadi nggak usah dipilih sebagai PNS. Kalau yang TNI Polri, nah itu juga bukan PNS, itu TNI Polri, beda lagi karena format NIP-nya berbeda. Ya. Lalu selanjutnya untuk pengisian organisasi, nah sama ini organisasi, Bapak Ibu pernah mengikuti organisasi apa aja, silakan ya, yang mendukung kepada profesi Bapak Ibu sebagai, kalau di sini guru ya, berarti sebagai tenaga pendidik. Kalau pacena keanggotaan PGRI boleh, kepengurusan anggota pramuka boleh. Yang penting menunjang ya. Kalau misalkan sebagai anggota LSM nggak usah, itu nggak usah dimasukin. Ya, jadi yang menunjang kepada karir Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya keterangan lain-lain. Nah, ini bagian terakhir dalam SKCK, dalam DRH ya. Di sini harus ada nomor surat keterangan catatan kepolisian. Jadi Bapak Ibu usahakan sebelum login dan mengisi DRH, dokumen-dokumen ini harus sudah siap. Pertama SKCK, ya, surat keterangan catatan kepolisian. Kedua, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ya. Yang ketiga, surat keterangan bebas narkotika. Ya. Nah, dari dokter pemerintah atau dokter yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa di RSUD, bisa di Labkesda ya, untuk membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya. Nah, itu ternyata yang menandatangani surat keterangan sehatnya itu dokternya belum PNS. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, karena dokter PNS atau dokter yang bekerja pada instansi kesehatan pemerintah. Ya. Jadi boleh, yang tidak boleh itu dari klinik-klinik swasta. Jadi istilahnya surat keterangannya itu harus ada kop instansi pemerintahnya. Surat keterangan bebas narkoba juga sama ya. Kalau misalkan Pak saya sudah bikin dari BNN surat keterangan bebas narkobanya, boleh tidak? Boleh. Karena BNN juga itu merupakan instansi pemerintah. Dari kepolisian, misalkan kemarin ada juga yang bikin dari kepolisian, ternyata saya konsul dengan BKN, boleh. Ya, karena termasuk salah satu kriteria instansi pemerintah. Soalnya ada juga yang instansi Polri mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba. Nah, cuma catatannya di sini catatan saya tambahan,
untuk zat yang diperiksanya minimal ada 5 zat. Ya. Jadi bebas narkoba itu minimal harus ada 5 zat yang diperiksa. Nah, zatnya apa saja itu terserah yang meriksa. Tapi minimal 5. Soalnya ada juga yang mengeluarkan cuma 3, cuma 2 yang diperiksa. Nah, yang diminta minimal 5 zat. Ya. Itu. Terus keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, ini kalau ada silakan isi, kalau tidak ada ya nggak usah. Kosongkan saja. Ini juga nama dokter, hanya nama dokter saja, tanpa gelar, tanpa jabatan. Ini salah ya, contohnya ada Dr. Suprapto, harusnya Suprapto saja. Nah, itu nanti kalau udah selesai semua, ini yang kolom keterangan lain-lain ini adalah halaman terakhir. Halaman terakhir dari DRH munculnya nanti. Kalau ini sudah selesai, berarti sudah selesai pengisian DRH, maka akan muncul konfirmasi untuk menginputkan kode CAPTCHA, lalu klik selanjutnya. Ya. Nah, ini contoh pengisian form untuk tambah organisasi. Ya. Ini contohnya. Nanti bisa diikuti, sesuaikan dengan form yang ada di aplikasi. Saya nggak tahu ini masih sama atau udah berbeda. Nah, lalu selanjutnya, setelah selesai diklik selanjutnya, kalau di resume ini nggak akan nge-save ya, harus diklik selanjutnya. Nah, jadi ketika diklik selanjutnya akan ada muncul 2 kolom. Ini ada cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Di mana yang dicetak? Dua-duanya. Cetak DRH perorangan itu adalah yang halaman depan, nanti akan di-print sama fotonya juga ada. Ya. Yang cetak DRH riwayat itu yang halaman berikutnya. Tadi setelah klik selanjutnya, ada riwayat, dari mulai riwayat pendidikan sampai keterangan lainnya, itu ada di cetak DRH riwayat. Ya. Nah, ini selanjutnya jangan lupa juga, di sini ada menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan. Nah, jangan sampai kelewat, Pak. Soalnya di kolom cetak DRH perorangan, itu ada kolom yang harus ditulis tangan dengan huruf kapital, dengan tinta hitam. Ya. Nah, nanti bisa dilihat ya contohnya. Ini loncat-loncat. Nah, ini DRH perorangan. Nanti ketika Bapak cetak DRH perorangan, akan muncul yang halaman ini. Ini akan muncul datanya sesuai dengan Bapak Ibu yang input. Nah, ini Bapak Ibu wajib diisi tulis tangan. Nama, kabupaten, kota, tempat lahir, lalu tanggal lahir. Ini diisi ditulis tangan menggunakan huruf kapital. Nah, jangan sampai lupa ya. Ini. Lalu selanjutnya cetak DRH riwayat. Nah, ini hasilnya ya, pendidikan, pekerjaan, tanda jasa, keluarga, sampai ke ibu mertua, lalu keterangan organisasi, ya, keterangan lain-lain. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu jangan lupa nanti tempel dulu materai. Ya, ini akan ada muncul nama, di sini tempatnya, berarti di Tasikmalaya. Nah, lalu tanda tangan. Ya, setelah ditanda tangan, nanti Bapak Ibu di-scan. Di-scan dalam bentuk satu file sebelum di-upload ya. Dalam satu file DRH. Jadi yang riwayat itu ada berapa halaman, nanti di satu filekan. Ya. Nah, setelah satu filekan nanti ini diunggah atau di-upload ke sini ya. Sini ada di sini daftar riwayat hidup. Nah, ini ya. Ketentuannya sudah ada di sini. Ya. Jadi nanti berkas-berkas apa saja yang di-upload nanti ada di tampilan dokumen pemberkasan Bapak Ibu. Ya. Itu. Di sini sudah ada beberapa ya. Mungkin nanti dari yang di-upload ini mungkin ada sebagian yang nanti di-uploadnya oleh BKD. Itu seperti surat pernyataan rencana penempatan sama nota usul penetapan NIP. Nah, itu sama BKD. Yang lain-lainnya nanti sama Bapak Ibu ya, di akun masing-masing, di akun pribadi. Nah, untuk scan ketentuannya Bapak Ibu nggak usah repot mikirin legalisiran. Karena yang diminta adalah scan asli dokumen. Jadi tidak ada fotokopi ya.
scan dokumen asli. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mikirin ini legalisirannya jauh harus ke sana. Ini legalisirannya udah lama, udah abaikan karena kita nanti dimintanya bentuk file. Jadi yang diupload oleh Bapak Ibu adalah dokumen scan dokumen asli. Usahakan menggunakan scanner, jangan menggunakan HP yang dipakai cam scanner di foto, jangan. Karena dokumen Bapak Ibu ini nanti akan menjadi dokumen resmi di database BKN. Dan kualitasnya juga kalau hasil foto cam scanner kurang bagus, ya. Usahakan menggunakan scanner. Kalau misalkan terlalu besar, ya resolusinya diturunin, yang penting masih bisa terbaca. Ya. Itu mungkin penjelasan dari saya mengenai pengisian DRH dan dokumen pemberkasan. Ini saya sampel tadi ketika saya cek di sini ternyata masih belum ada yang coba-coba ngisi DRH ya. Karena saya coba tadi buka, ini datanya masih tidak ditemukan ya. Ini berarti data Bapak Ibu belum mengisi data untuk pemberkasan. Itu mungkin penjelasan singkat, nanti bisa kita bahas kalau ada pertanyaan ya. Gini aja Pak Dwi, itu di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Nah kita silakan kalau ada yang mau Sebentar, bertanya saya, kita. ini di stop sharing dulu Pak, nggak kebaca chatnya soalnya. Ya. Nah kita untuk pertanyaan silahkan di kolom chat dulu ya. Nanti mungkin setelah itu baru langsung pertanyaan langsung raise hand. Nah, Ini ada 2 pertanyaan, silakan Pak Dwi. Di akun SSN saya tidak ada menu upload foto. Nah, upload foto itu di dokumen pemberkasan Pak, Bu. Ya. Jadi di dokumen pemberkasan, upload fotonya di dokumen pemberkasan Pak. Nanti setelah beres DRH, nanti akan ada diminta untuk dokumen foto. Ya. Di dokumen foto. Jadi di dokumen pemberkasan, ini DRH-nya mungkin format DRH yang lama. Kalau yang baru, foto itu di kelengkapan dokumen tadi yang banyak Pak. Ya. Lalu selanjutnya dari Ibu Kurnia Surgana, kalau di UT tempatnya di mana Pak? Ibu UT-nya di mana? Jadi terang, Ibu nu kuliah harusnya ke Abi, ya. Jadi UT-nya di mana? Bapak Ibu nanti kuliahnya di mana? Kampusnya di mana? Ya. Kalau UT diambilnya Bandung atau Jakarta, di ijazah Jakarta dan Pokjar Kota Tasik. Nah itu sesuaikan saja, ya. Sesuaikan saja. Kira-kira Bapak Ibu itu di mana kuliahnya ya? Saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu sih. Sebenarnya kuliahnya Bapak Ibu di mana tempat kuliahnya ya? Kalau akreditasi sekolah tidak ditemukan bagaimana? Nah, untuk akreditasi sekolah Bapak Ibu lihat di ijazah udah tercantum belum? Nah, ya itu dicek aja di ijazah. Kalau tidak ada di ijazah bisa dicek secara online ya. Itu keterangannya pilih yang kabupaten ya, yang Tasikmalaya. Kalau kelahiran sebelum 2001 ya, 2001 Kota Tasik itu patokannya berdiri Oktober 2001. Berarti kalau yang kelahirannya sebelum tahun 2001 itu pilihnya Tasikmalaya Kabupaten. Karena tahun 88, tahun 90 belum ada Kota Tasikmalaya. Maaf, kalau riwayat pekerjaan bagaimana? Udah saya jelaskan tadi Pak, ya. Apakah riwayat pekerjaan diketik per tahun atau cukup awal dan akhir? Itu terserah Bapak, terserah SK yang ada di Bapak Ibu, ya. Itu Bapak Ibu punya SK pengangkatannya diperpanjangnya per tahun, ada mulai selesai atau cuma 1 untuk selamanya. Nah, itu kalau 1 untuk selamanya cukup 1. Kalau dibikinnya per tahun, ada perpanjangan-perpanjangan ya diinput per perpanjangan. Soalnya ada tidak menutup kemungkinan nanti ada yang terputus. Boleh untuk pernyataan 5 poin. Untuk 5 poin sebaiknya diketik ya, biar terbaca.
saya bukannya menyepelekan tulisan jelek ya, biar formatnya bagus, mending diketiklah lebih gampang. Ya, di print, tempel materai, tanda tangan, lalu scan. Pak, kalau riwayat mertua, kalau dua-duanya sudah menikah lagi, apa semuanya dimasukkan? Gimana maksudnya, Pak? Ini Bu Ait Wahidah nanti tolong jelasin ya. Kalau riwayat mertua, kalau dua-duanya sudah menikah lagi, apa semuanya dimasukkan? Jadi mertua itu hanya dimasukkan ketika posisi status perkawinan Bapak Ibu sekarang menikah. Mertua dari suami atau istri Ibu sekarang siapa? Kalau yang udah cerainya nggak usah dimasukkan. Gitu ya. Oh, untuk surat lamaran dan surat pengalaman kerja formatnya bagaimana? Untuk surat lamaran nanti Pak Herdi menggunakan yang sudah diupload mungkin ya. Gini. Kalau surat pengalaman kerja ya formatnya itu sesuai dengan SK Bapak Ibu, nggak ada format. Ya, nggak ada format. Pengalaman kerja itu nggak ada format, berarti yang diinputkan itu hanya SK-nya saja, SK-nya saja. Ada keterangan akreditasi sekolah bagaimana jika tahun lulus kita 2001 dan 2004 sekolahnya belum akreditasi, apa dikosongkan saja? Ya, kalau bisa dikosongkan, kosongkan saja kalau memang tidak ada akreditasinya. Jika memasukkan niat pekerjaan, menghonor di sekolah negeri, tanggal selesainya diisi tanggal berapa, Pak? Nah, itu nanti Pak Herdi bisa menjelaskan untuk tanggal selesai apabila yang saat ini masih subwan, Pak, menghonor katanya, Pak. Jadi itu tanggal selesainya harus tanggal berapa? Itu nanti tataran kebijakan, Pak, mau di tanggal berapa untuk yang sampai dengan saat ini. Nah, ini riwayat pekerjaan ada tanggal selesai, maksudnya gimana, Pak? Nah, itu kan tanggal selesai itu begini ya, Ibu ya. Yang namanya honor itu ada yang diperpanjang per tahun SK-nya, misalkan diangkat 1 Januari, nah sampai dengan 31 Desember 2005, terus diperpanjang lagi 1 Januari lagi tahun berikutnya sampai 31 Desember 2005. Mungkin kalau Ibu ini SK-nya satu untuk selamanya, cuma SK pengangkatan aja, jadi itu berarti berlaku sampai dengan sekarang, ya. Pengalaman kerja itu kan diupload, pertanyaannya nggak apa-apa SK dari Kepsek atau ditentukan? Ya SK yang ada aja, Pak, SK yang ada ya. Nanti untuk masalah pengalaman pekerjaan itu Pak Herdi bisa membantu menjelaskan ya, karena itu tatarannya kebijakan untuk pengangkatan P3K apakah wajib atau tidaknya ya. Jadi Bapak Ibu usahakan jangan terlalu fokus ke dokumen riwayat pekerjaan, tapi yang utama itu adalah kelengkapan di pendukung kayak ijazah, SKCK, surat keterangan sehat jasmani rohani. Nah, karena itu yang wajib. Riwayat pekerjaan tidak ada dokumennya, itu tidak akan membatalkan pengangkatan Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau misalkan ijazah tidak ada, nah itu akan batal pengangkatan Bapak Ibu. Ya. Nama yang tertera di KTP, di KTP gelarnya dicantumkan bagaimana cara input namanya. Abaikan saja, Bu. Ya. Yang penting patokannya nanti nama sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Resolusi untuk foto sekitar 680 piksel, Pak ya, Bu. Sekitar 680 piksel. Soalnya kemarin ada yang upload yang P3K non guru uploadnya sampai 5048. Nah, pas begitu dicetak di nota usul, fotonya nggak muncul, cuma sudut kanan atas aja merah kotak gitu. Ya kalau tidak ada di strip aja, Bu, untuk akreditasinya ya. Nah, kalau nama di ijazah ada kesalahan, apakah harus disertakan? Ya, harus. Misalkan nama Ibu ini Miga Nur Safitria ya. Di ijazah tertulis Mega. Itu harus ada surat keterangan perbaikan nama ijazah. Kalau tidak ada, nanti patokannya akan menggunakan nama yang salah yang tercantum di ijazah. Akreditasi yang tidak ditemukan strip aja, Bu, Pak. Nah, akreditasi misalkan kalau tidak muncul bisa di strip aja ya, sama. Kalau di akta kelahiran dan ijazah di Kota Tasikmalaya tetap isi kabupaten,
Nah, Ibu Salma, saya tanya, Ibu lahir tahun berapa? Coba Ibu Salma, mana Ibu Salma? Salma Fahrunisa, coba saya cek. Ibu Salma, Salma Fahrunisa, di akta kelahiran, di ijazah di kota Tasikmalaya, tetap diisi kabupaten. Nah, saya kembali tanya, Ibu lahirnya tahun berapa? Silakan di unmute. Ini udah Di bisa. unmute dulu, Bu. Di unmute silakan. 998. 98 sudah ada kota Tasikmalaya belum? Belum. Nah, itu kenapa jadi kota Tasikmalaya? Berarti Ibu 98 udah tahu akan ada kota Tasikmalaya ya? Nah, ini harusnya kabupaten, Bu. Itu berarti di akta dan di ijazah yang salah. 98 itu belum ada kota Tasikmalaya ya. Jadi nggak mungkin misalkan menerbitkan dokumen-dokumen yang kelahiran 98 itu kelahirannya kota Tasikmalaya. Itu harusnya kabupaten, ya Bu ya. Jadi patokannya ijazah. Ya. Ijazahnya ditulis kota Tasikmalaya apa Tasikmalaya saja? Nanti cek lagi. Suganda terus ditinggali naros Silap. Lalu kalau linearitasnya dari sertifikat pendidik, apakah mengupload kembali sertifikat pendidiknya? Coba nanti Pak Herdiana bisa menjelaskan ya yang perkawis linearitas, atau ada Pak Cecep ya nanti bisa konfirmasi. Ya, untuk linearitas apakah diupload juga dengan serdiknya? Itu nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kita teknis ke pemberkasan. Langsung aja Pak Dwi, langsung aja, memang ini jadi salah satu penilaian di itu ya, di linearitas di syarat. Jadi kalau yang punya serdik disatukan saja mungkin ya sama, karena tidak ada kolom khusus, disatukan saja sama ijazah. Ya, gitu aja solusinya. Karena kecuali ini kalau nanti setelah Bapak Ibu buka ada kolom khusus untuk menu untuk upload serdik. Nah, bisa di situ. Kalau ternyata tidak ada, satukan saja satu file dengan ijazah. Nah, terus yang selanjutnya tadi yang untuk yang riwayat pekerjaan ya, untuk berakhirnya karena sekarang bertepatan dengan akhir tahun, udah yang 2021 diisi saja sampai 31 Desember 2021. Nah, yang 2022 saya kira tidak usah diisi ya, sudah saja sampai 2021. Nah, yang selanjutnya ini kan untuk bukti pengalaman riwayat pekerjaan kan harus upload SK. Nah, kalau di rincian, di pengisian data, di kolom, silahkan isi sesuai pengalaman Bapak Ibu. Misalkan kalau di mulainya tahun 2003, 2005, silahkan isi. Nah, cuma kendalanya, kalau ini di dokumennya di-scan dari mulai tahun 2003 atau 2005, ini pasti akan lebih dari 1 mega. Nah, kita gini saja, kita sesuai persyaratan dulu. Ini kan yang peserta P3K Guru ini yang terdaftar di Dapodik kalau tidak salah dulu itu per Juni 2020. Nah, jadi di-upload saja yang mulai dari 2020, 2021. Kalau misalkan 2 tahun itu masih ada, masih belum mencapai 1 mega atau masih memungkinkan, silahkan tambah 2019. Masih memungkinkan, tambah lagi 2018. Kalau misalkan, nah gitu semaksimalnya saja kalau menurut saya, karena memang kalau semuanya dari awal saya kira ini tidak akan bisa terupload ya, karena pasti besar kapasitasnya. Jadi maksimalkan saja dari mulai 2021, 2020, 2019, 2018. Itu kalau SK-nya atau pengangkatannya per tahun ya. Itu mungkin tambahan Pak Dwi, silahkan dilanjut.
Baik, sekedap kah ada nyala kan? Oh iya 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 oke. Pasti. Ya, kata salah.